Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku santri dan santriwati, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi yang insya Allah materi ini bisa Anda sekalian pahami. Namun sebelumnya saya ajak Anda semua, sebelum mengikuti materi ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, anak-anakku santri dan santriwati, saya berharap Anda sekalian memperhatikan materi yang saya jelaskan nanti, supaya pada akhirnya Anda bisa paham atau mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Selanjutnya, materi pada pagi hari ini, yakni kita membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi dasar membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikator pencapaian mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran online, e-learning, peserta didik dapat menjelaskan penerapan Pancasila dari masa ke masa dan dapat menyajikan hasil telaah dengan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin mandiri selama dalam proses pembelajaran. Anda dengarkan dulu lagu Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Sudarnoto. Ya, setelah anak-anakku santri mendengarkan lagu Garuda Pancasila, selanjutnya saya akan jelaskan makna dari lagu tersebut. Yang pertama adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, mengandung arti bahwa seluruh lapisan masyarakat telah menyetujui dan menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah patriotik proklamasi, sedia berkorban untukmu, mengandung arti seluruh lapisan masyarakat telah menerima dan setuju dengan ideologi Pancasila, dan kemudian masyarakat memiliki kewajiban untuk sedia dan berkorban untuk negara Indonesia, serta mau melindungi Pancasila supaya tidak digantikan oleh ideologi yang lain. Selanjutnya yang ketiga, Pancasila dasar negara mengartikan
bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan negara guna meraih cita-cita bangsa. Yang berikut, rakyat adil dan makmur sentosa mengandung arti bahwa adanya Pancasila diharapkan dapat meraih cita-citanya yang tertuang dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut, pribadi bangsaku mengandung arti bahwa Pancasila akan tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia yang merupakan ciri utama bangsa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang terakhir, ayo maju, maju mengandung arti bahwa masyarakat Indonesia menerapkan dengan baik-baik atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar cita-cita utama bangsa Indonesia, rakyat yang adil dan makmur, akan tercapai. Inilah penjelasan tentang makna dari syair lagu Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Sudarnoto. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam 3 tahap. Tahap pertama, awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959. Kedua, Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Ketiga, tahap Orde Baru 1966 sampai dengan 1998, dan pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Kita lihat tahap penerapan Pancasila awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1959. Pada tahap awal ini telah terjadi beberapa pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dengan tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah Musso. Ini Musso. Yang kedua adalah DN Aidit, dan yang ketiga adalah Amir Syarifuddin. Inilah tokoh pemberontakan PKI yang telah terjadi di Madiun. Selanjutnya kita lihat pahlawan revolusi. Ada 7 jenderal ini pahlawan revolusi yang gugur akibat daripada pemberontakan yang dilakukan oleh ketiga tokoh tadi, antara lain Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Brigjen Sutoyo, Brigjen Panjaitan, Majen Esparman, dan Letu Piretendean. Itulah korban akibat daripada gerakan G30 PKI. Selanjutnya kita melihat pemberontakan yang berikut adalah pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DII, terjadi pada tanggal 7 Agustus 1956. Yang berikut pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan 25 April 1950
yang dipimpin oleh Somokil. Ya, jadi Somokil ini adalah pemberontak yang terjadi di Maluku. Yang berikut kita lihat peristiwa terkait dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Permesta, Perlawanan Rakyat Semesta, yang terjadi pada tahun 1957 sampai dengan 1958 yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawinanegara dan Vence Sumual. Ini salah seorang putra dari Sulawesi Utara. Yang berikut kita lihat adanya peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang terjadi tanggal 23 Januari 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Ini orang Belanda ingin mau menguasai kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat isi dekret Presiden 5 Juli 1969 yang berisi: pertama, membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berlaku kembali. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku lagi. Inilah isi daripada dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang berikut kita masuk pada penerapan Pancasila pada masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Telah terjadi beberapa penyimpangan, antaranya: pertama, Presiden Soekarno ditetapkan seumur hidup. Yang kedua, Presiden menetapkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tentang pembubaran DPR. Ketiga, Presiden membentuk MPRS dan DPRS. Ini telah isi daripada penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya kita masuk pada penerapan Pancasila pada masa reformasi sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, yaitu kebebasan dibagi dua: kebebasan positif yang meliputi kreativitas masyarakat, dan yang kedua adalah kebebasan berbicara dan berorganisasi. Selanjutnya bersifat negatif, diantaranya pergaulan bebas, komunikasi tidak beretika, dan lain-lain sebagainya. Itulah penerapan Pancasila pada masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, yakni mengutamakan kebebasan. Ya, baiklah anak-anakku santri, setelah Anda menyimak dan memperhatikan penjelasan saya terkait materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka
pada kesempatan ini saya akan memberikan tugas yang insya Allah tugas ini bisa membantu anak-anakku santri dan santriwati untuk lebih bersemangat belajar di rumah walaupun tidak bertatap muka dengan guru-guru, ustadz maupun ustazah di madrasah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.